Suara Feng Zunze dengan lembut bertahan di seluruh gunung petir. Sepertinya ada kekuatan yang kuat di dalam suara ini. Semua lingkungan menjadi benar-benar diam saat terdengar. Ekspresi wajah orang yang tak terhitung jumlahnya membeku saat ini. Angin sepoi-sepoi bertiup melewati membawa kebodohan yang benar-benar lucu. Tidak ada yang tahu persis apa yang sebenarnya terjadi saat ini. Namun bobot kata-kata Feng Zunze tampak sangat jelas di tempat ini. Sepertinya hampir tidak ada orang di benua Doki ini yang berani meragukan bobot seorang elit Dozun. Di tepi arena, Mu Qingluan juga melebarkan mulut kecilnya saat dia melihat ke tempat Feng Zunze duduk. Hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia belum pernah melihat Feng Zunze yang bebas dan mudah mengungkapkan emosi yang begitu menentukan. Meskipun telah berlatih di bawah bimbingannya, dia dengan jelas mengerti apa arti kata-kata yang diucapkan oleh Feng Zunze saat ini. Jika masalah ini tidak diselesaikan dengan benar, mereka kemungkinan akan menjadi musuh Pavilion Petir Angin. Meskipun Pavilion Bintang Jatuh tidak takut pada Pavilion Petir Angin, namun berdampak pada kedua faksi besar ini akan berperang dan akan banyak korban. Terlepas dari konsekuensi yang begitu serius, Feng Zunze telah berbicara tanpa ragu-ragu karena sesuatu yang diberikan Xiaoyan kepadanya. Pada saat ini, bahkan kepala kecilnya tanpa sadar merasa sedikit cemburu. Dia tiba-tiba teringat kata-kata yang dikatakan Xiaoyan di punggungnya di pegunungan mata surga. Seorang murid teman lama. Alis Mu Qingluan yang menyipit menjadi vertikal dan dia merasa sedikit tersesat. Meskipun Feng Zunze memiliki banyak teman, hubungan mereka masih jauh dari cukup untuk mencapai titik di mana dia tidak ragu untuk menjadi musuh dengan Pavilion Petir Angin. Siapa teman lama ini? Mu Qingluan bukanlah satu-satunya yang memiliki pemikiran seperti itu. Hampir semua orang yang hadir kecuali Xiaoyan agak tersesat dan kebingungan. Suasana tenang menutupi seluruh langit, bahkan awan yang bergolak di langit perlahan-lahan mereda pada saat ini. Suasana ini berlanjut beberapa saat sebelum Lei Sunse di kursi VIP akhirnya pulih dengan perlahan. Dia menoleh dan matanya yang berisi kilatan petir terkunci ke Feng Zunze sambil menuntut dengan suara yang dalam. Feng Zunze, apa maksudmu dengan ini? Sepertinya semua orang bisa mendengar benang kecil kemarahan yang terkandung dalam suara Lei Sunze. Feng Zunze, kita bisa mendiskusikan ini dengan baik. Jian Zunze sama tertegun karena ini. Dia juga tidak menyangka Feng Zunze akan melangkah maju. Selain itu dia menonjol dengan cara di mana tidak ada jalan untuk kembali. Mata Huang Quan Zunze berkedip, namun dia tidak berbicara. Sebaliknya dia dengan dingin tertawa dalam hatinya. Feng Zunze telah menutup matanya di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Dia akhirnya membuka matanya lagi. Emosi di dalamnya tersembunyi jauh di dalam hatinya. Tidak ada satu kata pun yang diucapkan. Sebaliknya pandangannya menatap langsung ke udara ke tempat Xiaoyan berdiri. Suaranya parau. Kamu dan dia, apa hubunganmu? Dengan membiarkan seorang elit Dozun mengungkapkan fluktuasi emosional seperti itu, siapapun dapat mengatakan bahwa barang yang telah dilemparkan Xiaoyan yang sebelumnya memiliki arti penting baginya. Xiaoyan menghirup udara dalam-dalam saat dia melihat wajah lama Feng Zunze. Semua fluktuasi emosional dari sebelumnya menunjukkan bahwa penglihatan Yao Lao sangat bagus. Xiaoyan berdiri tegak di udara. Dia dengan hormat membungkuk dan menangkupkan tangannya ke Feng Zunze. Suaranya membawa kebanggaan. Guru dan murid. Feng Zunze sedikit mengangguk. Tubuhnya bergerak dan muncul di depan Xiaoyan. Ada kebaikan dalam tatapannya yang biasa dia lihat pada Xiaoyan. Dia dengan lembut berkata,
Ini adalah jawaban yang paling ingin saya dengar. Namun Anda perlu memberi saya bukti. Xiaoyan tersenyum. Dia mengulurkan tangannya dan menunjuk ke segel api di dahinya. Setelah itu gumpalan api kecil putih pekat dengan cepat muncul di tangan jarinya. Api pendingin tulang. Mata Feng Zunze terkejut saat melihat nyala api kecil berwarna putih. Dia tidak asing dengan nyala api ini. Saat itu jika nyala api ini tidak ada di sana, ketika dia dalam keadaan kritis, kemungkinan Feng Zunze saat ini tidak akan hidup. Feng Zunze secara alami menyadari transfer api surgawi. Selain itu dengan penglihatannya samar-samar dia bisa merasakan perasaan yang sangat samar tapi akrab yang meluas ke dalam jiwanya dari segel api di dahi Xiaoyan. Oleh karena itu dia mengerti bahwa bone Chilling Flame ini harus menjadi sesuatu yang disimpan oleh teman lamanya secara sukarela di tubuh Xiaoyan daripada sesuatu yang dia ambil melalui tipu daya. Apalagi semua ini adalah bukti kuat yang bisa membuktikan hubungan antara Xiaoyan dan Yao Lao. Feng Zunze perlahan mengangkat kepalanya saat dia menghirup udara. Suaranya parau saat dia berkata, "Orang tua, kamu telah membuatku sulit untuk menemukanmu selama ini." Xiaoyan terdiam saat mendengar sedikit kegembiraan dan kelelahan dalam suara Feng Zunze. Tampaknya teman baik ini yang dibicarakan oleh guru terus-menerus mencari jejaknya selama bertahun-tahun. Seseorang tidak akan hidup sia-sia jika memiliki teman yang begitu baik. Meskipun guru telah salah tentang Han Feng saat itu, paling tidak dia telah memilih orang yang tepat sebagai teman yang baik. Feng Zunze melambaikan tangannya dan tertawa pelan. "Kamu adalah muridnya. Tolong jangan panggil aku dengan cara seperti ini. Aku yang dulu disebut Feng Shan. Aku tidak akan membicarakan hubunganku dengannya secara rinci. Jika kamu tidak keberatan, kamu juga bisa memanggilku dengan sebutan guru." Dengan status Feng Zunze di Central Plains, ada banyak sekali orang yang ingin memanggilnya guru. Namun dia hanya menerima Mu Qingluan sebagai muridnya setelah bertahun-tahun. Apalagi ini karena hubungan yang dia miliki dengan klannya. Ini adalah pertama kalinya dia meminta seseorang untuk memanggilnya guru. Murid seorang teman lama menyapa Old Feng. Xiaoyan juga bukan orang yang bodoh. Dia secara alami mengerti karena buru-buru menyambutnya dengan sikap hormat. Feng Zunze tertawa terbahak-bahak dan mengangguk. Dia berkata, "Serahkan masalah ini hari ini padaku." Setelah mengatakan ini, dia tidak menunggu Xiaoyan mengatakan apa-apa lagi. Dia berbalik untuk pertama kalinya dan pandangannya tertuju pada wajah dingin Lei Zunze sambil menyeringai. Dia berkata, "Lei Zunze, aku bisa mengalah kepadamu sehubungan dengan hal-hal lain hari ini. Namun papilion petir angin tidak bisa menyentuh Xiaoyan." Ini adalah masalah antara papilion petir angin dan Xiaoyan. Jika Feng Zunze bersikeras untuk ikut campur, kemungkinan akan mempengaruhi hubungan antara dua pavilion kita. Lei Zunze menatap tajam ke arah Feng Zunze saat dia berbicara. Jika sesuatu terjadi padanya hari ini, hasil akhirnya adalah perang antara dua pavilion. Feng Zunze menjawab dengan tegas dengan suaranya yang dalam bahkan menyebabkan Xiaoyan gemetar. Lei Zunze mengerutkan kening, tangannya juga perlahan mencengkram sandaran tangan kursinya. Dia tidak mengharapkan Feng Zunze yang bebas dan mudah mendapatkan sisi yang keras bersamanya hari ini. Feng Zunze adalah orang yang telah terkenal paling lama di antara 4 pavilion. Jika mereka benar-benar membicarakannya, kekuatannya harus menjadi yang terbesar di antara 4 Daozun. Bahkan Lei Zunze sedikit takut padanya. Apa hubungan orang ini dengan Feng Zunze? Mengapa Feng Zunze melindunginya dengan semua kemampuannya? Mata Lei Zunze jelas gelap dan serius. Namun pertanyaannya ini adalah sesuatu yang ingin diketahui semua orang yang hadir.
Lei Zunze perlahan menghirup udara. Suaranya yang dalam tampak membawa seutas guntur saat bergema di langit dengan keras. Feng Zunze, Xiaoyan diam-diam telah mempelajari gerakan 3000 petir dari Pavilion Petir Angin dan bahkan telah memperoleh metode pelatihan untuk berlatih tubuh ilusi 3000 petir. Jika masalah ini dikesampingkan hanya dengan satu kata dari Anda, bagaimana Pavilion Petir Angin ini akan melakukan sesuatu di masa depan? Ekspresi Feng Zunze seperti sumur tak berdesir. Lupakan tentang ini. Bahkan jika Xiaoyan adalah orang yang sangat jahat, dia pasti tidak akan membiarkan Xiaoyan menderita kerugian hari ini. Tidak ada alasan untuk ini selain karena dia adalah murid dari orang tua itu. Kata-kata Lei Zunze terlalu sembarangan. Gerakan 3000 petir hanyalah sesuatu yang saya temui di luar Central Plains. Asalnya dari luar negeri. Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa saya diam-diam mempelajarinya? Jika itu masalahnya, bukankah itu berarti bahwa siapapun yang mempraktikkan keterampilan Dou itu sama akan mencari kematian mereka sendiri? Tubuh 3000 ilusi petir di sisi lain telah diambil kembali oleh kepala Pavilion Utara. Saya pikir dia harus menyadari hal ini. Xiaoyan berbicara dengan suara yang dalam. Wajah Fei Tian sedikit tenggelam. Matanya menatap Xiaoyan dengan kejam. Namun dia tidak berani menyerang secara acak kali ini. Feng Zunze ada di samping Xiaoyan. Jika dia berani menyerang, endingnya sepertinya tidak akan bagus. Fei Tian masih cukup takut pada ahli seperti Feng Zunze. Lei Zunze tidak berkomitmen pada kata-kata Xiaoyan saat ini. Orang yang paling merepotkan untuk dihadapi adalah Feng Zunze. Jika dia ingin melindungi Xiaoyan, kemungkinan masalah hari ini akan berubah menjadi kaku. Ini bukanlah sesuatu yang dia senang untuk dilihat. Terlepas dari siapa menang dalam perang antara dua pavilion, mereka berdua akan menderita kerugian yang besar. Jari Lei Zunze dengan lembut mengetuk sandaran lengannya sebelum akhirnya menghela napas. Dia samar-samar berkata, masalah ini pada akhirnya adalah sesuatu yang dimulai antara Xiaoyan dan Pavilion Petir Angin. Mengapa kita tidak melakukan ini? Karena wajah Feng Zunze, masalah ini akan diserahkan kepada Fei Tian. Terlepas dari siapa pemenang di antara mereka, masalah ini akan segera berakhir. Mata Feng Zunze tertunduk saat mendengar ini. Dia melirik Fei Tian di bawah sebelum segera menggelengkan kepalanya dan tertawa. Ada jarak yang terlalu besar antara senioritas Fei Tian dan Xiaoyan. Menindas yang lemah dan yang muda bukanlah reputasi yang baik. Wajah Lei Zunze juga tenggelam setelah dia ditolak oleh Feng Zunze. Dia berkata, kalau begitu apa yang ingin dilakukan Feng Zunze? Apakah Anda ingin Pavilion Petir Angin saya tidak melakukan apa-apa dan melepaskan Xiaoyan? Saya pasti tidak akan melakukan hal seperti itu. Mari kita bicara dengan baik. Mengapa kita tidak melakukan ini? Senioritas Fei Tian memang jauh lebih besar dari Xiaoyan. Tidak baik membuatnya berkelahi. Mengapa kita tidak meminta seseorang dari generasi muda untuk melakukannya? Jiang Zunze tersenyum dan berbicara ketika dia melihat bahwa suasananya tidak benar. Apakah Jiang Zunze bermaksud membuat King Er dan Xiaoyan bertarung? Lei Zunze menyipitkan matanya namun tatapannya beralih ke Peng King Er di arena. Jiang Zunze menyiringai dan mengangguk. Matanya menatap Peng King Er dengan makna yang lebih dalam dan berkata, gadis kecil ini juga bukan orang biasa. Lei Zunze tidak perlu menyembunyikan apapun. Lei Zunze sedikit mengurutkan kening. Dia merenung sejenak sebelum langsung mengangguk. Matanya menatap Feng Zunze saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Karena Feng Zunze berpikir bahwa Fei Tian terlalu senior, saya akan membuat King Er bertarung. Jika Xiaoyan dikalahkan, dia harus berjanji untuk tidak menggunakan gerakan 3000 petir di masa depan. Jika King Er kalah, dendam antara Xiaoyan dan Pavilion Petir Angin akan diselesaikan. Bagaimana menurut pendapatmu?
Tentu saja persyaratan untuk pertukaran ini adalah larangan menggunakan kekuatan spiritual orang lain. Lei Xunze melirik Xiaoyan saat dia berbicara sampai akhir. Kemungkinan dia juga menyadari bahwa Xiaoyan memiliki tubuh spiritual yang sangat kuat padanya. Feng Xunze ragu sejenak saat mendengar ini. Dia juga menyadari bahwa Feng Qing'er bukanlah orang biasa. Kemungkinan bahkan King Luan bukanlah tandingannya di antara generasi yang sama hadir. Namun situasi ini adalah batas yang ingin diberikan Pavilion Petir Angin. Jika ini gagal, kemungkinan tidak akan ada yang tersisa untuk didiskusikan. Sementara Feng Xunze ragu-ragu, Feng Qing'er di tepi arena dengan lembut menggeser kakinya saat dia memasuki panggung. Mata cantiknya beralih ke Xiaoyan. Suaranya yang jernih dan sejuk membawa keangkuhan saat itu terdengar perlahan. Pavilion Petir Angin, Feng Qing'er. Xiaoyan, apakah kamu berani menerima tantangan ini? Mata Xiaoyan segera berhenti di tubuh Feng Qing'er yang proporsional. Dia tersenyum, keangkuhan melonjak dari hatinya. Dia secara alami menyadari situasi ini. Selain itu, dia adalah murid Yao Lao, tidak peduli bagaimana orang mengatakannya. Setidaknya dia tidak bisa membuat gurunya kehilangan muka di depan teman lama ini. Sambil tersenyum, Xiaoyan berkata, Xiaoyan akan menerima tantangan dari Feng Qing'er.